Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nina Cahyani Putri dengan NIM 241500-2017 dari Prodi Pendidikan Guru PAUD Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini bersama partner saya, Ibu Dewi Novianti dengan NIM 233500-2002. Kami di sini akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai kecakapan hidup abad 21 dan literasi digital. Video ini dibuat sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Literasi Digital Universitas Ahmad Dahlan Pendidikan Guru PAUD dengan dosen pengampu Bapak Ian Sofian SPD MA. Kemudian yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai paradigma abad 21, kecakapan hidup abad 21, kemudian literasi digital dan juga ruang lingkupnya. Kemudian yang terakhir kesimpulan yaitu literasi digital sebagai kecakapan hidup abad 21. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita berada pada abad 21. Abad 21 ini dimulai dari tahun 2001 sampai 2100. Nah, pada abad 21 ini terdapat pergeseran cara belajar, cara bekerja, dan cara berinteraksi. Kemudian fokus utamanya adalah pada pengembangan soft skill yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Nah, kemudian teman-teman, kecakapan hidup abad 21 memiliki 4 aspek utama, yaitu spiritual, sosial, knowledge, dan skill. Yang pertama, spiritual. Untuk memenuhi kecakapan hidup abad 21 ini, kita juga perlu meningkatkan spiritualitas kita sebagai manusia abad 21 dengan memanfaatkan teknologi. Nah, contoh yang bisa kita lakukan adalah seperti mengikuti kajian virtual, bersedekah dengan menggunakan kris, kemudian kita juga dapat memanfaatkan sosial media sebagai media untuk mengingatkan dalam kebaikan. Oleh karena itu, spiritual dalam konteks manusia abad 21 ini dapat dikatakan dengan individu dengan keimanan dan keikhlasan yang kuat serta mampu menjadi contoh kebijakan sosial atau soleh sosial. Kemudian, aspek yang selanjutnya adalah aspek sosial. Bersosial artinya menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain, baik bersifat individu, kelompok, maupun massa yang dipengaruhi oleh tipe kepribadian dan kemampuan seseorang sebagai modal dasar dalam menjalin hubungan. Pada abad 21 ini, bersosial tidak hanya dilakukan dengan bertemu secara langsung. Menggunakan media sosial juga merupakan bentuk bersosialisasi. Contohnya, seperti menggunakan WhatsApp. Nah, biasanya pribadi yang memiliki kemampuan sosial tinggi memiliki kepribadian yang terbuka, familiar dengan media sosial, memiliki banyak teman, baik teman virtual maupun tidak, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nah, aspek yang selanjutnya adalah knowledge. Knowledge dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai pengetahuan. Manusia abad 21 harus memiliki kecakapan pengetahuan, terutama dalam pengetahuan teknologi. Nah, ciri manusia abad 21 yang memiliki kecakapan pengetahuan ditandai dengan karakter yang memiliki inisiatif untuk mencari pengetahuan, sehingga seseorang tersebut memiliki informasi pengetahuan yang berlimpah. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, dengan adanya teknologi sangat memudahkan dan sangat membantu kita dalam mengakses berbagai macam informasi. Kita bisa mengakses informasi melalui media sosial, kemudian bisa menggunakan Google, atau bahkan kita juga bisa menggunakan AI. Nah, yang terakhir, skills. Skills yang dimaksud di dalam aspek tersebut memiliki banyak sekali arti teman-teman. Contohnya, skills dan kemampuan kita dalam mengakses ICT. Selain itu, terdapat juga yang namanya soft skills. Soft skills adalah di mana ketika kita bisa mengembangkan kemampuan interpersonal kita dengan baik. Contohnya, ketika kita mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga orang-orang baru. Oke, terima kasih Nina. Selanjutnya, mari kita membahas tentang literasi digital. Apa yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum
dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup dari literasi digital adalah literasi digital di keluarga, di masyarakat, di dunia pendidikan, dan sebagai kecakapan hidup. Literasi digital di keluarga dapat berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, membantu bidang pendidikan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi keluarga. Di dalam memenuhi kebutuhan hidup, literasi digital membantu keluarga untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, menunjang aktivitas hidup di dalam rumah tangga, dan juga membantu untuk kelancaran atau kelangsungan usaha atau pekerjaan. Di dalam pendidikan keluarga, literasi digital membantu dalam hal pengasuhan, menjadi lebih adaptif, dan selalu update tentang program-program parenting demi kepentingan anak-anak dan keluarga. Dalam hal pendampingan belajar, literasi digital membantu anak-anak untuk belajar dan juga membantu untuk mengeksplorasi minat dan bakat anak. Di bidang hiburan, literasi digital di dalam keluarga dapat membantu keluarga untuk refreshing dengan bermain game, menonton televisi, atau mendengarkan musik. Dan terciptanya kebersamaan di dalam keluarga karena dengan menonton bersama, bermain game bersama, mendengarkan musik bersama akan terjadi interaksi antar keluarga dan saling berbagi, juga dapat bekerja sama. Selanjutnya kita bahas literasi digital di sekolah. Literasi digital di sekolah sangat membantu dalam proses administrasi pendidikan lebih tertata dan pengembangan sekolah lebih tersusun dengan baik. Penerimaan siswa baru juga lebih mudah karena mudah diakses. Yang kedua, literasi digital juga membantu dalam proses pembelajaran, media pembelajaran dan peragam edukatif lebih kaya dan lebih bervariasi, juga bisa mendapatkan berbagai sumber belajar yang lebih kompleks dan inovatif. Menggunakan literasi digital di sekolah juga dalam hal pembelajaran membantu untuk pembelajaran jarak jauh, kemudian e-learning. Untuk berkomunikasi dalam hal literasi digital di sekolah juga dalam hal komunikasi antar teman sejawat, antara guru dengan siswa, antara sekolah dengan orang tua lebih terjalin dengan lebih baik dan informasi tentang perkembangan dan program sekolah bisa tersampaikan dengan baik melalui literasi digital di sekolah. Literasi digital di masyarakat berfungsi untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Dalam hal mendapatkan informasi, kita akan memperoleh informasi secara faktual, cepat, dan akurat, dan bisa terhindar dari hoax. Yang kedua, dalam berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan bekerja sama dengan berbagai pihak lintas sektor tanpa batasan. Di bidang pekerjaan atau berusaha, literasi digital bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan atau karir. Yang kedua juga untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, literasi digital di masyarakat juga membangun peradaban, di mana abad digital saat ini membangun masyarakat yang melek digital dan melakukan berbagai aktivitas dengan bantuan teknologi digital untuk memudahkan kehidupan manusia. Dan juga membuat prediksi perkembangan teknologi yang akan muncul dan berkembang di masa yang akan datang setelah era digital. Literasi digital sebagai salah satu literasi dasar yang wajib dimiliki oleh generasi abad 21 merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital. Mutlak diperlukan untuk membantu dan mendukung setiap individu untuk memiliki kecakapan hidup di abad 21 ini. Kesimpulan, literasi digital sebagai kecakapan hidup abad 21
karena literasi digital merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan dasar yang wajib dikuasai. Mengenal, memahami, menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan berbagai perangkat informasi dan komunikasi digital untuk berbagai keperluan, sebagai sarana berinteraksi, berkomunikasi, belajar, bekerja sama, problem solving, dan semua aktivitas kehidupan. Yang keempat, penggunaan literasi digital diperlukan sikap yang bijaksana dan mental positif untuk mengantisipasi penyalahgunaan perangkat digital, program aplikasi, dan konten dalam internet. Yang terakhir adalah kondisi spiritual yang kokoh dan sikap sosial yang baik dibutuhkan sebagai modal dalam kehidupan di abad 21. Terima kasih. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika informasi yang kami sampaikan belum maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.